Pemirsa, terima kasih Anda masih di Metro Siang. Pada 26 Juli 2024 lalu, pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan yang salah satunya mengatur ketentuan teknis layanan aborsi aman. Peraturan tentang aborsi sejatinya bukan hal baru di Indonesia, karena sebelumnya aborsi memang sudah diizinkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama sejak tahun 2009. Tapi bedanya sekarang pemerintah semakin mengerucutkan nih persyaratan dari aborsi agar dapat dilakukan dengan aman untuk kalangan masyarakat yang memang membutuhkan. Selengkapnya kita akan bahas bersama pemirsa dalam infografis aborsi aman bagi korban pemerkosaan. Apa saja syaratnya? Nah, sebelum kita bahas soal peraturan pemerintah yang baru saja disahkan, kita lihat dulu sejumlah fakta tentang aborsi di Indonesia. Dan sebelum kita lihat aborsi, ada pula angka atau fakta-fakta terkait kasus kekerasan terhadap perempuan yang disinyalir dapat mengarah pada kehamilan yang tidak diinginkan dan bisa berujung pada aborsi. Ini data kami ambil dari Catahu atau catatan tahunan 2023 Komnas Perempuan, bahwa di Indonesia ini data kekerasan terhadap perempuan di tahun 2022 dan 2023 tidak berbeda jauh, di sekitar 4.370 ada peningkatan, namun hanya tipis saja pemirsa. Di tahun 2022, 4.371 pelaporan dan di 2023, 4.374 pelaporan. Atau dengan kata lain jumlahnya stagnan atau tidak ada penurunan pelaporan. Dengan kata lain, angka kekerasan terhadap perempuan ini belum kunjung dapat ditekan. Dan ini barulah yang dilaporkan. Bagaimana kemudian yang tidak dilaporkan. Nah, laporan-laporan ini mencakup kasus-kasus seperti kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE, kemudian kasus pelecehan seksual, kasus pencabulan, perkosaan, persetubuhan, ataupun kasus lainnya yang melibatkan kekerasan seksual di dalamnya. Lantas apakah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mencakup aturan aborsi, apakah situasi aborsi di Indonesia, terutama aborsi yang tidak aman ini sudah mengkhawatirkan atau sudah dalam kondisi darurat aborsi di Indonesia? Nah, kita lihat pemirsa datanya bahwa diperkirakan sebanyak 2,5 juta kasus aborsi per tahun terjadi di Indonesia. Ini barulah perkiraan yang pernah dikeluarkan oleh pihak Komnas Perempuan beberapa tahun lalu pemirsa, karena memang untuk angka masyarakat yang melakukan aborsi di Indonesia ini tidak begitu bisa secara detail atau dipastikan angkanya, karena berbagai praktik yang ditemukan ini dilakukan secara ilegal atau secara diam-diam tertutup sehingga akurasinya ini belum dapat dipastikan. Tapi diperkirakan ada sebanyak 2,5 juta kasus aborsi per tahun di Indonesia. Dan dari pihak UNFPA atau United Nations Population Fund, lembaga dana kependudukan PBB, pada tahun 2022 juga menyebutkan fakta yang cukup mencengangkan bahwa dari 60% kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan ini bisa berujung pada aborsi. Untuk kehamilan yang tidak diinginkan ini misalnya yang banyak terjadi pada korban-korban kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga kalau kemudian tidak mendapatkan penanganan yang tepat ini dapat berujung pada aborsi yang juga tidak aman, di mana angka aborsi yang tidak aman ini dilakukan ada sekitar 45% dari jumlah aborsi. Untuk dua data yang kami paparkan ini pemirsa adalah gambaran secara global yang dikumpulkan oleh pihak PBB. Oleh sebab itu, melihat adanya kondisi yang mengkhawatirkan dari praktik aborsi ilegal atau aborsi yang tidak aman, pemerintah mengesahkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan yang baru saja direvisi di tahun lalu pemirsa, dan juga ini bisa menjadi dasar hukum dari bagaimana sebetulnya praktik aborsi di Indonesia. Ada sejumlah catatan ya kalau kita melihat bukan serta-merta aborsi dilegalkan secara bebas. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pasal 116 menyebutkan setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan, tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kata kuncinya di sini pemirsa adalah yang pertama tetap dilarang kecuali untuk yang punya kondisi kedaruratan medis atau korban kekerasan seksual. Syarat-syaratnya jadi sudah diatur juga turunan dari pasal 116 ini ya. Di mana syarat yang pertama ini adalah soal kedaruratan medis. Seperti apa yang dimaksud? Kedaruratan medis ini adalah kehamilan yang membahayakan sang ibu dan atau janin. Kondisi kehamilan yang membahayakan ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
Dan kalau kemudian yang menjadi ibunya ini adalah korban kekerasan seksual, juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dari penyidik atau dari pihak kepolisian. Nah, terkait dengan aborsi ini juga hanya bisa dilakukan di fasilitas layanan kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan syarat dari menteri. Dalam hal ini adalah dari pihak Menteri Kesehatan ya. Dan kita lihat di slide berikutnya ada juga persyaratan lainnya bahwa aborsi yang aman hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi. Artinya mereka sudah harus memiliki izin praktik dan juga dipastikan mengetahui prosedur aborsi yang aman. Kemudian kalau dari sisi ibu atau korban, aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari pasien itu sendiri dan suaminya untuk mereka yang mengalami kedaruratan medis. Sedangkan kalau untuk perempuan korban kekerasan seksual, syarat persetujuan dari suami ini tidak diperlukan atau dikecualikan. Artinya hanya membutuhkan persetujuan dari sang ibu atau pasien itu atau sang korban kekerasan seksual. Satu lagi syarat untuk melakukan aborsi yang aman yang diberlakukan oleh pemerintah adalah perlu didampingi atau mendapatkan layanan konseling bagi sang ibu, karena untuk melakukan aborsi ini tidak hanya persoalan kesehatan saja, tapi tentunya juga akan berdampak pada bagaimana kesehatan mental dari sang ibu atau perempuan yang juga perlu diperhatikan. Pemirsa, meski aborsi yang aman telah diatur di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, ada sejumlah catatan atau evaluasi yang diharapkan bisa diperbaiki ketika peraturan pemerintah terkait kesehatan yang baru ini berlaku. Kalau kita melihat dari catatan ICJR atau Institute for Criminal Justice Reform, ini menyebutkan ada beberapa kritik terkait dengan PP yang baru saja diberlakukan. Kritik yang pertama adalah terkait dengan aborsi ini ternyata baru berlaku bersamaan dengan KUHP yang baru, yaitu pada Januari 2026. Hal ini disayangkan pemirsa karena mengingat adanya kebutuhan dari para korban kekerasan seksual dan risiko aborsi pada kesehatan ibu dapat lebih tinggi risikonya terhadap kesehatan jika dilakukan jika dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, atau untuk meminimalisasinya seharusnya ini bisa dipercepat adanya pemberlakuan peraturan pemerintah yang mengatur soal aborsi. Selain itu, PP ini juga mengatur bahwa penyidik adalah satu-satunya pemberi keterangan terkait dengan dugaan kekerasan seksual. Hal ini pun disayangkan karena selain polisi, sebetulnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS mengatur bahwa korban kekerasan seksual dapat melapor ke unit pelaksana teknis daerah bidang perlindungan perempuan dan anak ataupun di bidang sosial. Jadi bukan hanya ke pihak kepolisian saja. Hal ini menjadi suatu kritikan dari peraturan pemerintah soal kesehatan. Kritik terakhir pemirsa bahwa PP ini menentukan bahwa fasilitas layanan kesehatan untuk bisa melakukan aborsi hanya pada yang tingkat lanjut atau dengan kata lain di rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri. Kalau dibandingkan dengan Permenkes 3 tahun 2016, disebutkan di situ bahwa layanan aborsi dapat dilakukan di tingkat puskesmas sehingga harapannya dapat diakses dengan lebih mudah. Nah, terlepas dari adanya kritik-kritik dari PP tentang kesehatan ini, tentu PP ini juga diapresiasi oleh sejumlah pihak agar kemudian dapat memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual dan juga dapat memulihkan apa saja yang menjadi hak bagi korban kekerasan seksual untuk salah satunya bisa melakukan aborsi yang aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.